pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Adrian Mana Al-Fatah, Afif Noval, Arif Al-Rashid, Gladys Aura Cantika, Kirana Abinaya, Muhammad Rizky Albani. Nah, sekarang coba Anda perhatikan dulu kebersihan kelas kita. Nah, semuanya sudah bersih. Ibu harapkan keadaan ini bisa bertahan sampai di akhir pembelajaran nanti. Setelah itu, keadaan kerapian Anda lagi yang diperhatikan. Yang perempuan silakan dirapikan jilbabnya, yang laki-laki bajunya juga dirapikan. Posisi duduknya juga posisi duduk seorang pelajar dalam keadaan siap. Pelajaran kita hari ini adalah tentang teks cerita fantasi. Nah, untuk materi kemarin, apakah ada di antara Anda yang masih ingat? Ya, Noval, apa materi kita kemarin? Tentang puisi, Bu. Ya, tentang puisi. Nah, sekarang adalah kelanjutan dari materi tersebut tentang puisi. Sekarang materinya adalah teks cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya adalah Ananda nanti bisa menelaah kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kenapa kita belajar untuk menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi? Nanti ketika Ananda membaca sebuah teks, nah teks itu adalah teks cerita fantasi, Ananda bisa menganalisis atau menelaah struktur atau kaidah kebahasaannya secara langsung. Nah, itu adalah manfaat dari pembelajaran kita. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan adalah nanti kita akan membaca bahan aja. Setelah itu Ananda akan menonton video. Nah, video akan ditayangkan nanti di depan kelas. Nah, Ananda akan mengamatinya. Setelah itu kita akan bertanya jawab tentang materi kita, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, setelah kita adakan tanya jawab, kita akan mengerjakan LKPD. Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda setelah Ananda diposisikan nanti dalam keadaan berkelompok. Setelah itu kita akan presentasi hasil LKPD. Nah, setelah presentasi hasil LKPD-nya akan dikumpulkan lalu akan Ibu adakan penilaian. Nah, penilaiannya ada dua. Yang pertama ada penilaian sikap ketika Ananda berdiskusi di dalam kelompok. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan Ananda, yaitu hasil dari pengerjaan LKPD Ananda nanti. Sampai di sini paham? Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Silakan Ananda perhatikan dulu ke papan tulis. Ibu akan tayangkan satu video dari teks cerita fantasi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu. Mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Nah, sekarang kita sudah selesai menonton video dari sebuah teks cerita fantasi. Judulnya apa? Jack dan Pohon Kacang. Sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Pernah.
Nah, Fiza apa judulnya? Doraemon. Penulisnya ingat? Lupa. Kemudian siapa lagi? Rasya. Paling bundang, Bu. Paling bundang penulisnya? Lupa, Bu. Lupa. Siapa lagi? Yori. Dracula, Bu. Dracula. Penulisnya ingat? Lupa, Bu. Lupa. Nah, jadi sudah banyak ya di antara Ananda yang telah membaca teks cerita fantasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Siapa yang bisa jawab? Nah, Jihan. Teks cerita fantasi adalah satu teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Bagus. Jadi teks cerita fantasi itu penuh dengan imajinasi. Ciri umum dari cerita fantasi ini adalah yang pertama ada keajaiban atau keanehan, kemudian ide ceritanya itu menarik, kemudian menggunakan berbagai latar, tokohnya unik, bersifat fiksi, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Sekarang ada di sana cirinya bersifat fiksi. Ada yang tahu itu apa fiksi? Apa? Bersifat imajinatif. Nah, bagus. Bersifat imajinatif. Maksudnya adalah selanjutnya materi kita adalah tentang kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu ada enam. Yang pertama adalah yang pertama Kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. ada penggunaan kata ganti. Contohnya apa dia? Aku, mereka, dia. Nah, aku, mereka, dia ya. Ada 6 dari kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti, kemudian ada deskripsi latar, kemudian yang ketiga ada apa tadi? Menggunakan pilihan kata, kemudian yang keempat kata sambung, dan yang kelima penggunaan kata atau ungkapan yang bermakna hias. Yang terakhir apa? Penggunaan dialog. Nah, jadi yang keenam kaidah kebahasaan itu harus Ananda ingat. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan. Nah, ada di sana di papan tulislah kaidah kebahasaan yang ada pada teks cerita fantasi berikut. Nah, cerita fantasinya adalah cerita Jack dan pohon kaca. Nah, sekarang Ananda baca dulu teksnya, kemudian Ananda cari unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks yang berjudul Jack dan pohon kacang. Sudah selesai membaca teks Jack dan pohon kacang? Sudah. Sudah siap ditelaah kaidah kebahasaannya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan tanya. Kaidah kebahasaan yang pertama apa? Nah, Fajri, apa yang pertama? 1. Kata ganti orang. Contohnya ada di paragraf 1. Iya. Dia dan mereka. Nah, bagus. Pertanyaan? Tidak. Bagus. Berarti sudah paham tentang menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi? Alhamdulillah. Sekarang kita akan duduk berkelompok, ya. Nah, duduk berkelompok seperti kelompok kita yang sebelumnya. Silakan diposisikan tempat duduknya sekarang. Dan setelah kita belajar menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi tadi, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan satu per kelompok. Jadi hasilnya nanti adalah per kelompok ya. Sekarang coba perhatikan LKPD yang ada di meja kita masing-masing. Coba dilihat. Yang kita kerjakan itu ada di halaman pertama, isi kelas sama nama anggota kelompoknya. Kemudian kita baca teksnya di situ, ada judulnya Batu Menangis. Baca teksnya, lalu kita akan
penelaah kaidah kebahasaan yang 6 tadi. Nah, kaidah kebahasaan itu Anda diskusikan dan silakan diisi di bagian lembar pengerjaannya. Paham? Paham, Bu. Sudah selesai, Nanda? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan 1, penggunaan kata bagi orang. Contoh, iya, iya. 2, penggunaan kata yang menjelaskan tiga untuk deskripsikan. Contoh, mereka tinggal di rumah yang sederhana dan berbentuk. 3, penggunaan pilihan kata dengan makna beras. Tulang buku. 4, kata sambung penanda urutan wakil. Contoh adalah 5, penggunaan kata untuk kejutan. Contoh tiba-tiba. 6, penggunaan dialog atau kalimat langsung dan cerita. Bisakah kamu memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang cepat karena harus menyelesaikan hari kita. Maukah kamu mengantarkan celana untuk ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Rindu yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita beri kesempatan untuk yang menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Nah, Wildan, silakan. Tidak beda bacaan dari kelompok 1 sudah bagus karena sudah mencakup 6 kaidah teks kebahasaan fantasi. Ya, bagus. Jadi semua yang dikerjakan oleh kelompok 1 sudah bagus karena sudah mencakup ke-6 kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Bagaimana? Yang lain, Ananda sudah paham tentang materi kita hari ini? Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, Rasya. Cerita fantasi adalah salah satu genre ilustrasi yang memiliki kisah yang penuh Ya, kemudian yang kedua siapa? Nah, silakan Fida. sudah mengetahui kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sudah dipandang. 2. Penggunaan kata yang menjerat penuh dari istilah. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna hias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau faktor kata kejutan. Dan yang terakhir penggunaan dialog. Ya, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang menulis teks cerita fantasi. Bagaimana perasaan Anda setelah kita belajar menelaah teks cerita fantasi?